Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Senin 17 Oktober 2022. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Ignatius dari Loyola, uskup dan martir yang hidup pada awal abad kedua. Ia adalah murid Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Ia di mata Yohanes adalah murid yang mengesankan, pandai, saleh, dan sangat bijaksana. Maka tidak mengherankan ia diangkat menjadi uskup di Antiokhia. Pada masa itu, kekristenan dikejar-kejar oleh kaki tangan Kaisar Trajanus. Termasuk Ignatius sendiri dikejar-kejar dan ditangkap. Kepada mereka ditawarkan dua pilihan, murtad atau mati. Murtad menyangkal iman, mereka tetap hidup, tapi kalau tidak, mereka akan melayang. Ketika dihadapkan pada Kaisar, Ignatius dan teman-temannya ditanyai, "Siapakah engkau, hai orang jahat, yang tidak mentaati perintahku dan titah-titahku?" Dengan tenang Ignatius dari Antiokhia menjawab, "Janganlah menyebut jahat orang yang membawa Tuhan dalam dirinya. Akulah Ignatius, pemimpin orang-orang yang sekarang ini berdiri di hadapanmu. Kami semua pengikut Kristus yang tersalib bagi keselamatan manusia. Kristuslah yang tetap menyertai kami sampai hari ini." Jawaban itu sungguh menyakitkan hati Kaisar. Maka mereka disiksa. Namun Ignatius menanggung perintah itu dengan sangat tabah dan bersyukur boleh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dari Antiokhia, Ignatius dibawa ke Roma untuk dicampakkan ke kandang singa yang lapar. Dalam perjalanan menuju Roma, ia tetap berdoa untuk umatnya dan juga menulis beberapa pucuk surat kepada Polikarpus dan seluruh umat yang isinya agar umat tetap setia dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus. Tetap diajak untuk berkumpul dalam merayakan Ekaristi. Kita adalah satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala. Maka janganlah gentar dan takut. Ignatius juga memohon kepada umat agar mendoakan dia supaya layak mendapatkan kekuatan lahir batin dan benar-benar menjadi martir Kristus. Ia juga menuliskan, "Kekasihku sudah disalibkan, maka aku pun rindu untuk juga bersatu dengan dia dalam penderitaan." Setiba di Roma, ia diapit ketat oleh prajurit kafir yang kejam dan digiring masuk ke gelanggang binatang buas. Di sanalah tubuhnya yang suci diterkam dan dicabik-cabik singa yang lapar. Darahnya membasahi tanah gelanggang. Di
di mana ribuan darah martir telah mati demi kesetiaan iman akan Yesus Kristus. Tahun 107, Ignatius menerima mahkota kemuliaannya, gugur sebagai martir. Kita bersyukur atas kegigihan Santo Ignatius Antioquia ini dan mohon agar kita pun dimampukan juga untuk rela berkorban demi iman yang kita pegang. Saudari-saudariku terkasih, bacaan-bacaan yang akan kita pakai untuk titik permenungan dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 1-10, di mana Paulus mengingatkan bahwa kita semua telah dihidupkan Tuhan untuk hidup bersama dengan Kristus. Maka kita diajak untuk meninggalkan hawa nafsu, kedagingan, pikiran jahat. Kita harus menyesuaikan dengan cara hidup dan pola pikir Kristus sendiri. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan, orang yang menumpuk harta akan sia-sia. Ketika Allah mencabut nyawa orang itu, dipertanyakan, bagi siapakah harta itu yang telah engkau sediakan? Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara agak senada, meskipun berbeda kata-katanya. Paulus mengingatkan kita dulu adalah orang-orang yang celaka, yang mati karena pelanggaran, tetapi karena kita diangkat Yesus menjadi hidup, mati dalam pelanggaran dosa karena mengikuti jalan dunia, mencari mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dan kita terhitung di antara orang durhaka ketika kita hidup dalam hawa nafsu daging, bentuk kehendak daging dan pikiran-pikiran jahat. Tetapi karena kasih karunia Allah, Putranya diberikan kepada kita untuk memperkaya kita, menghidupi kita, menyelamatkan kita dengan karunia masa depan yang berlimpah-limpah untuk keselamatan jasmani, untuk keselamatan rohani. Keselamatan bukanlah usaha kita, melainkan pemberian Allah. Oleh karena itu kita harus merendahkan diri di hadapan Allah untuk bisa menerima kasih karunia itu. Dengan demikian, kita diajak untuk meninggalkan cara hidup lama yang dikuasai oleh kelemahan kedagingan dan duniawi. Dikuatkan oleh bacaan Injil hari ini, kita juga diingatkan untuk tidak mementingkan mengejar harta duniawi sampai melupakan harta surgawi. Gambaran perumpamaan ingin menegaskan kepada kita, hal-hal duniawi tidak akan mampu menyelamatkan kita. Tetapi harta duniawi bisa kita pakai sebagai sarana untuk mencari dan melaksanakan kehendak Allah. Kita tidak boleh terlena dan mengikuti gerakan-gerakan duniawi, nafsu duniawi, kedagingan, kehendak pribadi yang hanya mementingkan kebahagiaan duniawi semata, tapi lupa akan yang pokok, yakni keselamatan
abadi. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Allah agar kekayaan duniawi ini kita pakai sebagai sarana untuk mencari dan mengejar harta-harta surgawi. Nampaknya harta duniawi ini menjanjikan, menggiurkan, tetapi menjerumuskan. Maka kita diajak dengan pandai-pandai untuk menggunakan harta duniawi ini untuk mencapai harta surgawi, yakni hidup kekal dan mulia bersama Allah di dalam kerajaannya. Kita tidak dilarang mencari harta duniawi, tetapi jangan sampai kita mengalahkan pencarian harta surgawi. Karena yang penting bagi kita adalah untuk hidup kekal bersama Allah di dalam kerajaannya. Pertanyaan renungan untuk hari ini. Kalau kita bersusah payah dengan segala cara mencari harta duniawi, sudahkah aku gunakan untuk mencari dan menemukan harta surgawi? Apakah harta duniawiku menjerumuskan hidupku untuk bertindak hanya mengenai hal-hal duniawi? Ataukah harta duniawi ini aku pakai untuk mencari kehendak Allah? Harapannya kita semua mampu untuk meninggalkan sikap-sikap kedagingan, keduniawian, sikap egois, mencari kesenangan pribadi, dan kita ganti dengan harta surgawi, mencari pencapaian untuk hidup yang kekal, sehingga pekerjaan kita di dunia ini tidak akan sia-sia karena kita mencari kehendak Allah dalam kehidupan surgawi. Mari bersama-sama kita tinggalkan nafsu-nafsu duniawi untuk bersama-sama mencari dan melaksanakan kehendak Allah agar kita kelak mendapatkan kehidupan surgawi bersama Allah dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk selalu berpegang teguh pada kehendak-Mu, mencari dan melaksanakan kehendak-Mu. Dan semoga kami Kau mampukan untuk menjadikan harta duniawi ini untuk mengejar harta surgawi, sehingga kami tetap mengerti kehendak-Mu. Kuatkanlah kami dalam pencarian kehendak-Mu itu, agar akhirnya kami pun boleh senantiasa hidup di dalam cinta kasih-Mu. Bantulah kami semua yang lemah, yang sakit, yang menderita, yang banyak persoalan, agar kami mampu untuk mengurai semua persoalan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, agar akhirnya kami mengejar hanya kasih karunia-Mu. Kami berdoa juga untuk Nawanto yang sedang sakit, semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga boleh beraktivitas seperti sedia kala. Dan semoga akhirnya Engkau berkenan senantiasa memberkati kami sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, masih saya ingatkan, bahkan saya wajibkan untuk terus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Hidup sehat yang baik, cuci tangan pakai masker, jauhi kerumunan, vaksinasi,
pola hidup sehat agar kita sungguh bebas dari virus corona. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah berkontribusi untuk pembangunan gedung serbaguna dengan cara kolekte kedua ataupun dengan cara mengambil amplop pembangunan dan setelah diisi dimasukkan ke dalam kotak. Kami juga mengingatkan pada tanggal 2 November adalah misa arwah, peringatan arwah, mendoakan arwah. Akan ada misa arwah di gereja kita 2 kali, pada pagi setengah 6 pagi misa harian dan jam sore pada jam 6. Untuk keperluan intensi misa akan diatur sebagai berikut. Intensi misa, 1 amplop hanya diperkenankan 5 nama supaya membantu yang lain. Seandainya namanya banyak, bisa mengambil amplop yang lain lagi. Disebutkan pemohon dan arwah yang didoakan. Atau dengan cara misalnya keluar dimohon untuk mendoakan arwah Bapak titik-titik dan keluarganya yang meninggal. Supaya kita bisa berbagi dengan yang lain. Prinsipnya 1 amplop hanya 5 nama. Kalau mau tambah amplop lagi silahkan saja. Kemudian doa ini akan ditayangkan pada monitor televisi dan tidak dibacakan karena terlalu panjang, terlalu banyak, dan akan diputar pada saat sebelum misa, pada waktu nanti komuni dan akhir misa. Untuk yang pagi akan didoakan pagi, yang sore akan didoakan sore. Amplop yang sudah diisi, ujubnya mohon dikembalikan, dimasukkan ke dalam amplop, dalam kotak depan gereja pada misa harian maupun pada misa mingguan. Jadi amplop diambil di dekat pintu masuk, setelah diisi dan ditulis nama, dimasukkan lagi ke amplop untuk direkap oleh sekretariat. Semoga kita mampu mendoakan mereka dengan baik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.